tubuh Si Hao bergerak maju mundur. Dia berjalan ke jembatan, kilat di mana-mana, tiba di 9 surga. Dia membantai jalannya ke sini dari 10 bumi. Ini adalah jenis prestasi yang luar biasa. Pasukan musuh tak berujung, tak terbatas tanpa batas, tidak ada akhir yang terlihat. Sementara itu, dia menerobos masuk seperti ini, membantai jalannya. Hanya saja, setelah dia datang ke sini, itu menjadi lebih berbahaya. Sudah ada pertempuran hebat yang terjadi di sini, teriakan perang mengguncang langit. Si Hao langsung menyerbu, setara dengan berpartisipasi dalam pertempuran. Segera ada banyak makhluk yang menargetkannya. Para pembudidaya asing melemparkan diri mereka, menyerang dengan gila, tidak menahan diri sama sekali, sampai-sampai mereka menyerah pada lawan asli mereka, mulai mengepung dan mengejarnya. Orang-orang kuno berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tidak berdaya untuk memberinya bantuan. Tidak ada yang bisa datang untuk membantunya. Situasi Si Hao mengerikan, sampai-sampai itu bahkan lebih berbahaya daripada ketika dia berada di 10 bumi. Itu karena kekuatan keseluruhan makhluk dari 9 surga sedikit lebih tinggi. Si Hao tidak punya pilihan, dia hanya bisa bertarung dalam pertempuran berdarah. Pada titik ini, bagaimana dia bisa kembali? Dia tidak bisa mundur bahkan jika dia mau. Kesengsaraan petir tidak akan hilang, dia berhasil dan berhasil melewatinya, atau dia akan dibacok sampai mati. Selain itu, jenis kesengsaraan besar ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh orang luar bahkan jika mereka mau, tidak ada cara untuk ikut campur. Kesengsaraan petir tidak dapat dihindari. Lindungi istri, anak, dan orang tua kita, mati. Lindungi gunung dan sungaiku. Bahkan jika darah panasku tertumpah, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Orang-orang kuno meraung, bergegas, tidak takut mati. Masing-masing dari mereka, bahkan jika kepala mereka jatuh ke tanah, tubuh mereka masih bergerak maju, mengacungkan tombak surgawi dan senjata lainnya di tangan mereka. Si Hao tergerak, merasa seolah-olah dia kembali ke era keputusasaan itu, berjuang saat dalam kesulitan yang putus asa. Mereka bangkit dengan penuh semangat dalam pertempuran terakhir ini, bertarung sambil bersimbah darah sebelum kehancuran Immortal Ancient. Ayo, iblis asing, hari ini, aku akan membunuh sampai aku puas. Si Hao meraung, tidak yakin apakah ini adalah kesengsaraan petir atau mimpi kembali ke Immortal Ancient, bertarung dengan semua yang dimilikinya. Seorang raja berbaju besi perak melemparkan dirinya ke bawah, di tangannya sebuah Heavenart Halberd, duduk di atas binatang buas. Dia sangat kuat, bergegas langsung ke sana. Tunggangan itu sangat besar, tampak seperti gunung iblis. Ia membawa orang ini, meraung saat menyerbu, menginjak-injak kehampaan hingga bergemuruh dengan suara. Makhluk-makhluk di sekitarnya semua menyingkir dari jalannya. Kau milikku, aku akan menjadikanmu sebagai pelayan. Kultivator klan raja dengan baju besi perak itu meraung. Ia berada di alam pemisah diri. Ini membuat semua orang terkejut. Seolah-olah ini nyata, ia sedang berbicara dengan Si Hao. Makhluk petir ini lebih menakutkan daripada yang ada di 10 bumi, sangat aneh. Apa yang istimewa dari ras raja? Bukannya aku belum pernah membunuh mereka sebelumnya. Si Hao berteriak keras. Dengan suara kiang, bilah panjang muncul di tangannya. Itu tebal dan kuat, bilahnya seterang salju. Ini dihasilkan dari petir. Ia mengoperasikan teknik berharga Kaisar Petir, menghasilkan senjata jenis ini. Kalau begitu mati saja. Raja berbaju besi perak itu meraung, mengendalikan tunggangannya. Itu menginjak-injak arah tubuh Si Hao. Heavenart Halberd di tangannya menebas. Si Hao mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Pedang panjang di tangannya berwarna putih berkilauan seperti sungai berbintang, menghasilkan cahaya ilahi yang cemerlang, melawan langit, menghadap tombak itu. Suaranya memekakan telinga, pedang panjang seputih salju itu menghantam tombak seni langit. Cahaya yang mengerikan meletus, meledak di sana, seolah-olah bintang-bintang meledak, menerangi wilayah berbintang yang gelap. Energi mendatangkan malapetaka, menderu lewat. Kau bisa mati saja. Raja asing itu meraung, seolah-olah dia memiliki roh, mampu berkomunikasi. Dia memiliki pikirannya sendiri, niat membunuh meluap ke langit. Bunuh! Si Hao juga mengeluarkan teriakan pendek, menyerang dengan ganas. Keduanya bertarung satu sama lain, segera bergumul bersama. Ini adalah seorang komandan, yang bertanggung jawab atas banyak orang di wilayah ini, kekuatannya sangat kuat, keberaniannya tak tertandingi. Si Hao menggunakan semua metodenya, bertukar lebih dari 1000 gerakan dengannya,
namun secara tak terduga tidak dapat memutuskan kemenangan atau kekalahan. Siapa manusia itu? Dari mana asalnya? Mengapa dia sekuat ini? Bagaimana dia bisa menghadapi ras raja alam pemisah diri dengan kekuatan alam Daofite? Ini hanyalah ras raja berdarah murni di alam pemisah diri, bukan cabang ras raja dengan sebagian darah, namun dia benar-benar dihentikan. Ada beberapa makhluk yang suaranya terdengar di antara petir, membuat Si Hao benar-benar curiga apakah ini menghadapi kesengsaraan petir atau jika ruang waktu sedang kacau, membawanya kembali ke medan perang kiamat itu. Dia tidak punya pilihan. Tidak perlu diragukan lagi, dia hanya bisa bertarung, melawan pertempuran berdarah sampai akhir. Basmi. Raja berbaju besi perak di atas gunung itu meraung, memperlihatkan metode leluhurnya, menghubungkan langit dan menggerakkan bumi. Cahaya perak mengelilingi tempat ini. Orang bisa melihat sejumlah besar makhluk berubah menjadi perak, menjadi warna perak, daging selamanya padat, tidak dapat bergerak lagi. Semua makhluk di dekatnya menjadi patung logam, kekuatan hidup mereka terputus. Makhluk asing itu tidak terpengaruh. Si Hao secara alami dalam bahaya, merasakan tubuhnya menjadi kaku. Cahaya perak berkedip-kedip, akan mengubahnya menjadi logam juga, selamanya memutuskan kekuatan hidupnya. Hancurkan untukku. Si Hao meraung. Dia mendukung satu-satunya jalan surgawinya, cahaya ilahi di tubuhnya menyala, meletus dari dalam dirinya. Hong! Cahaya perak dinyalakan, sekelilingnya meledak, tidak dapat merusaknya. Si Hao meraung, bilah panjang yang menyilaukan di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya, melawan langit, menebas ke depan. Dia menggunakan semua kekuatannya, mencampur beberapa jenis teknik berharga di dalamnya. Cahaya pedang melesat ke langit, membelah kubah langit. Itu terlalu mengerikan. Bunuh! Raja asing itu juga meraung, manusia dan tunggangannya menjadi satu. Tunggangan itu meraung, seluruh tubuhnya bersinar, juga mengaktifkan metode pembunuhannya yang hebat. Pedang panjang yang menyilaukan itu mengejutkan, kekuatannya sangat hebat. Pedang ini menebas metode leluhur tunggangan itu, memotong layar cahaya, mengiris tubuhnya. Ia meraung dengan marah, melepaskan suara sedih, darah menyembur keluar dengan suara puff. Binatang perang itu meraung dengan marah, tetapi masih tidak berguna, seluruh tubuhnya terpotong, terbagi menjadi dua mayat. Pada saat yang sama, pedang panjang seputih salju di tangan Si Hao juga memotong Heavenard Halberd, kekuatan ilahi melonjak dengan gila. Si Hao menggunakan True Primordial Record, Imperishable Scripture, dan semua jenis metode yang berbeda. Tombak besar itu pecah, tetapi kekuatan pedang panjang itu tidak berkurang sama sekali. Dengan suara pup, ia memotong tubuh orang ini yang melindungi cahaya ilahi, memotong dahinya. Darah segera memercik tinggi ke udara. Ruang di antara alis orang ini terbelah, retakan terus ke bawah sampai seluruh tubuhnya terbelah dua, dan kemudian dia meledak. Ini adalah kekuatan serangan tunggal dari Si Hao, secara paksa membelah seorang komandan dan tunggangan menjadi dua, membunuh mereka di tempat. Cahaya petir bersinar dalam 10.000 garis, menghanguskan Si Hao menjadi hitam. Dagingnya hancur. Darah mengalir keluar, luka-luka yang diciptakan oleh petir berubah dari komandan ras raja itu menjadi cahaya. Setelah pertempuran ini berakhir, Si Hao terus maju. Jalan setapak ini dipenuhi darah, dipenuhi pertempuran berdarah. Dia terus maju tanpa berhenti untuk beristirahat, terus maju lurus ke depan. Hanya saja, dari apa yang bisa dilihatnya, jalan setapak ini sangat menyedihkan. Si Hao menyerbu ke depan, melewati banyak tempat. Ada desa-desa dan kota-kota besar, pertempuran terjadi di mana-mana, dunia diselimuti api perang. Berhenti! Lepaskan! Lepaskan aku! Di sebuah desa kecil di kejauhan, seorang pemuda sedang berjuang. Dia diangkat oleh seorang kultivator asing, dan kemudian dilemparkan dengan keras ke tanah, terbunuh begitu saja. Aku akan melawanmu sampai mati. Mata seorang wanita desa menjadi merah, menangis saat dia melemparkan dirinya ke depan. Puff! Seberkas cahaya dingin melintas. Ekspresi makhluk itu sangat dingin, melepaskan kepalanya bahkan tanpa sedikit pun emosi. Ibu! Seorang gadis muda berteriak, bahkan lupa untuk menangis. Matanya melebar, dipenuhi rasa takut. Makhluk itu mengulurkan kakinya, melangkah turun, mengubahnya menjadi semburan darah, mati mengenaskan di tempat. Binatang buas, serahkan hidupmu! Mata seorang tetua berdarah, meraung keras. Sebuah bilah pedang berayun, menebas ke depan. Bilah pedang panjang itu patah.
Tetua itu terhantam hingga ia batuk darah dalam mulut yang besar, lalu makhluk itu mencekik lehernya, mengakhiri hidupnya. Si Hao melihat semuanya dengan jelas dari kejauhan, matanya terasa seperti akan pecah. Pada saat yang sama, ia benar-benar bingung mengapa segala sesuatu dalam kesengsaraan surgawi ini begitu hidup, dengan pemandangan seperti ini. Seolah-olah itu benar-benar terjadi, membuatnya tidak bisa menahan amarahnya. Ia menduga bahwa ini kemungkinan besar adalah hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Pemandangan pertempuran fase terakhir, makhluk-makhluk dari 9 langit 10 bumi semuanya terkubur dalam perang itu. Desa ini, serta tempat-tempat yang lebih jauh, semuanya terbakar, suara tangisan terdengar di mana-mana. Itu karena ada banyak makhluk asing di tempat ini, melepaskan pembantaian di sini. Si Hao melangkah maju, menyerang dengan marah. Ia memegang bilah pedang perang di tangannya, mengacungkannya dengan marah. Dengan suara puff, kepala pembunuh tak pandang bulu itu terpenggal, dan kepala itu juga meledak karena pukulan ini. Si Hao berubah menjadi dewa iblis, menyerang dengan gila-gilaan di sini, satu serangan untuk setiap musuh, memusnahkan beberapa ratus makhluk asing. Ini adalah dunia yang dipenuhi darah, setiap tempat dipenuhi dengan tangisan dan suara pembunuhan. Si Hao tidak tahan melihat tempat-tempat ini, misalnya, suku-suku, kota-kota, dan lainnya, seolah-olah dia sedang menyaksikan neraka di bumi. Pada akhirnya, dia membantai jalannya ke hutan belantara yang luas, tidak mau menyaksikan hal-hal ini lagi. Ini adalah kesengsaraan kilat, jadi meskipun dia bertindak, dia tidak dapat mengubah sejarah. Sementara itu, dia tidak ingin melihat pemandangan itu lagi. Ada yang tidak beres, mengapa kota yang baru saja kulihat seperti kota di dunia saat ini? Mungkinkah? Si Hao menggigil kedinginan. Bukankah ini pernah terjadi sebelumnya? Mungkinkah tragedi ini ditakdirkan untuk terjadi di dunia ini? Bunuh! Dia meraung marah ke arah surga, bergegas maju. Di hutan belantara yang luas, ada banyak makhluk asing juga. Misalnya, saat ini, ada ribuan kelabang perak, semuanya dengan sayap jahat berwarna perak, menutupi langit dan bumi saat mereka menuki ke arahnya. Pembunuhan itu tak ada habisnya, kematian di mana-mana. Si Hao menghadapi masalah besar. Kelabang-kelabang itu semuanya berukuran 3 kaki atau lebih. Mereka terus menuki ke bawah, menyemburkan petir dari mulut mereka, melawannya. Selain itu, kelabang-kelabang ini seperti anak panah, sangat kuat. Mereka meninggalkan banyak luka di tubuhnya, menembusnya. Itu karena ada terlalu banyak kelabang, ratusan ribu jumlahnya, bahkan mungkin lebih dari 1 juta, menenggelamkannya di dalam, mustahil untuk sepenuhnya bertahan, membuatnya terkuras secara mental dan fisik. Akhirnya, dia membantai jalan keluarnya, menyeret tubuhnya yang lelah dari surga ini, memasuki tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah jenis perjuangan, jenis pertempuran berdarah yang diperjuangkan dengan mempertaruhkan nyawa seseorang. Jalannya terlalu sulit, dia hampir mati beberapa kali, tetapi pada akhirnya dengan gigi berdiri lagi. Waktu terus berjalan. Semua orang di luar kesengsaraan surgawi menahan napas, merasa seolah-olah mereka sedang menonton legenda yang sedang dimainkan. Seseorang benar-benar dapat mencapai langkah ini sambil menghadapi kesengsaraan, terus-menerus naik ke 6 surga besar. Di mata banyak orang, Huang seharusnya sudah mati sejak lama, tetapi dia benar-benar maju terus, masih berjuang dan maju. Meskipun dia penuh luka, daging hancur menjadi pasta berdarah, tulang putih bahkan terlihat di beberapa tempat, tubuh hangus hitam, dia tetap tidak menyerah. Surga besar ke-7. Surga besar ke-8. Semua orang menghitung. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah akan menyeret tubuhnya yang sekarat menuju surga besar terakhir. Dia masuk, dia naik ke surga besar ke-9. Huang, apakah dia akan menulis legenda dari semua legenda? Dia bahkan bisa melewati jenis kesengsaraan surgawi ini, menerobos? Jenis kesengsaraan besar ini jelas melampaui semua kesengsaraan surgawi di alam kultivasi ini, tetapi dia benar-benar akan berhasil. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang pernah mencapai hal seperti itu. Banyak anak muda yang menyaksikan pertempuran itu, merasa seolah-olah mereka sendiri yang mengalami cobaan ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Setelah melewati kesengsaraan ini, Huang akan memperoleh manfaat yang luar biasa. Beberapa orang sudah mulai berpikir sendiri, bertanya-tanya keberuntungan alamiah macam apa yang akan diperoleh Si Hao. Huang saat ini sedang menciptakan keajaiban yang tak tertandingi. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah. Si Hao sangat lelah. Bahkan tubuh sekuat dirinya, yang sebanding dengan emas ilahi, sekarang sangat compang-camping,
seluruh tubuh berlumuran darah, tulang terlihat di beberapa bagian. Selain itu, tubuhnya memiliki banyak jejak sambaran petir, hangus hitam dan mengering. Bahkan ada lubang besar di dadanya yang lurus keluar dari punggungnya, potongan-potongan busur listrik keluar darinya. Itu sangat menyedihkan. Dia bergegas melewati 8 surga besar, membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya. Dia menghadapi terlalu banyak musuh di sepanjang jalan, semuanya sangat kuat. Dia membantai jalannya melalui pasukan yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, akan tetap sulit bagi mereka untuk memiliki kekuatan untuk menyapu semua musuh di surga. Lawan ada di mana-mana, pembunuhan tidak pernah berakhir. Ketika ada cukup banyak semut, seekor gajah bisa digigit sampai mati, apalagi sekarang di mana dia menghadapi ras yang suka berperang dari pihak asing. Jembatan itu mundur. Cahaya petir berkedip-kedip. Si Hao berdiri di surga besar ke-9, di ambang kehancuran, benar-benar tidak mampu untuk melanjutkan. Dia tidak tahu apakah dia masih bisa bertarung atau tidak. Di kejauhan, artefak magis bergegas naik satu demi satu, bertabrakan di kubah langit, melepaskan percikan yang menyilaukan, seolah-olah bintang-bintang bertabrakan satu demi satu, dan kemudian meledak. Dunia ini akan hancur, itu akan terjadi hari ini. Seekor makhluk meraung, fluktuasi membuat jiwa seseorang bergetar. Kemudian, Si Hao melihat tangan hitam besar bergerak melalui langit, segera menutupi seluruh kubah langit. Tidak hanya banyak artefak berharga yang meledak, bulan, bintang, dan benda-benda lainnya memasuki telapak tangan itu juga hancur. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pupil mata Si Hao mengerut, menatap ke sana. Di luar kesengsaraan surgawi, semua kultivator muda melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka menghirup udara dingin. Ini melampaui harapan semua orang. Itu adalah kekuatan yang tidak pernah mati. Ini jelas merupakan gerakan dari individu-individu di level itu. Kesengsaraan surgawi ini benar-benar terlalu aneh. Ketika bencana besar seperti ini terjadi, siapa yang bisa melewatinya? Mungkinkah Huang harus menghadapi bencana besar seperti ini? Saat ini, lupakan yang lain, bahkan kakek Jin Zhan merasa sedikit simpati pada Si Hao. Jika kekuatan seperti itu benar-benar ditemui, seseorang hanya bisa mati tanpa mayat yang utuh. Anak muda itu percaya dirinya tidak akan pernah salah. Bagaimana mungkin kesengsaraan surgawi semudah itu untuk dilewati? Menimbulkan kesengsaraan secara spontan, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilalui siapapun tanpa cedera. Bahkan seorang jenius yang tak tertandingi memiliki peluang untuk jatuh. Kakek Wangxi berkata sambil tertawa dingin. Kesengsaraan surgawi seharusnya sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang. Di kejauhan, Raja Mahkota 10 menatap cahaya petir, melihat kesengsaraan surgawi yang tak tertandingi, berkata pada dirinya sendiri. Bahkan jika itu diarahkan sendiri, memicu petir, itu seharusnya tidak segila ini, pasti tidak dapat melintasi beberapa tingkat kultivasi besar dalam sekejap. Jika itu terjadi, jalan kehidupan apa yang bisa dibicarakan? Kesengsaraan surgawi adalah kehancuran, juga cobaan, tetapi juga harapan, terlebih lagi jenis kehidupan baru. Ada secerca harapan dalam keputusasaan, kekuatan baru yang lahir dari kehancuran. Begitu seseorang berhasil melewatinya, manfaatnya akan banyak, setara dengan kelahiran kembali. Mereka yang berhasil melewatinya akan setara dengan mengalami transformasi, mengalami penyempurnaan, semakin memperkuat diri sendiri. Yang abadi tidak akan bertindak. Seseorang berkata, di 9 surga di atas, bila bersinar dan bayangan pedang berkelebat. Bahkan ada lebih banyak makhluk di sini. Darah menutupi dunia, mayat-mayat tergeletak berantakan, pemandangannya bahkan lebih menyedihkan. Namun, tanpa diduga, saat Si Hao tiba, tak ada makhluk yang mengejarnya. Tempat ini sangat damai. Di kejauhan, teriakan perang menyerbu ke langit, energi pedang berkelok-kelok, beberapa langsung melesat keluar hingga puluhan ribu li. Ini adalah konfrontasi antara para ahli di puncak, intens di luar imajinasi. Hong! Jejak surga yang menjungkir balikan turun, berkilau dan lembut seperti batu giok. Pada akhirnya, jejak itu dengan cepat membesar, langsung menghancurkan ratusan ribu li bumi besar, membuat mereka yang melihat ini tercengang, tubuh mereka menjadi dingin. Kemudian, tombak perak terbang, menusuk makhluk yang sangat kuat, seorang ahli yang berasal dari pihak 9 surga. Kekuatan tombak perak itu tidak memudar sedikitpun, setelah menusuk makhluk itu, tombak itu menghancurkan bintang di langit di luar, dan baru kemudian meledak. Ahli yang berasal dari pihak 9 surga itu awalnya sangat kuat, masih berjuang, tetapi saat bintang besar itu meledak,
dia juga terbakar, dipaku, dan terbunuh. Pemandangan ini mengejutkan, pertempuran di 9 surga di atas terlalu mengerikan. Si Hao menghela napas pelan. Dia sendiri juga berpikir bahwa kesengsaraan surgawi seharusnya sesuai dengannya. Satu alam yang lebih tinggi seharusnya sudah menjadi batasnya. Makhluk-makhluk yang muncul seharusnya tidak terlalu menggelikan. Bahkan jika dia bisa melihat sosok agung beraksi di kejauhan, itu seharusnya masih jauh darinya. Seharusnya tidak memengaruhinya. Namun sekarang, dengan sosok-sosok berbahaya seperti ini di sana, tidak akan aneh bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan mereka. Mungkinkah ini benar-benar jalan kematian? Dia diam-diam memperhatikan semuanya. Ketika dia melihat bahwa masih tidak ada makhluk yang membantai jalan mereka, meninggalkannya sendirian, dia dengan tegas duduk untuk mengobati luka-lukanya. Itu karena kondisinya sangat mengerikan, tubuhnya compang-camping, daging mengering, bahkan beberapa tulangnya patah, tubuhnya dalam kondisi yang sangat buruk. Hal utama adalah bahwa ini adalah jalan darah, bertemu dengan terlalu banyak ahli. Tidak mungkin dia bisa menerobos tanpa membayar harganya. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika seorang kultivator alam pemisahan diri menghadapi kesengsaraan ini, dia kemungkinan besar juga akan mati. Kesengsaraan surgawi ini benar-benar tak terbayangkan. Cahaya kabur melilit Si Hao, menyerap kekuatan dari pancaran petir, memulihkan tubuh fisiknya. Efeknya sangat bagus. Si Hao tidak bisa menahan perasaan terkejut. Kesengsaraan petir surga terakhir ini mengandung hal-hal yang tidak biasa. Awalnya itu mewakili kehancuran, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan hidup yang berkembang pesat. Ini sangat efektif. Tubuh fisik Si Hao terbungkus dalam jenis energi kehidupan bawaan ini, terlahir kembali di dunia kehancuran ini. Tubuhnya berkilau, berangsur-angsur menjadi utuh, pulih dengan cepat. Di dalam tubuhnya, tulang-tulang yang patah terdengar terus-menerus, semuanya terhubung. Si Hao membuka matanya. Sementara masih duduk dalam posisi yang tidak berubah, dia dengan cepat bergeser beberapa ratus sang, menghindari serangan kematian yang tak terhindarkan. Seberkas cahaya dingin yang bersinar berkedip-kedip, pedang ilahi emas putih. Itu dibawa oleh makhluk, setelah diacungkan, pedang itu hampir mengenai kepalanya. Bahaya tiba. Di atas 9 surga besar, dia diberi kesempatan pada awalnya, yang memungkinkannya untuk pulih. Begitu dia memiliki kekuatan tempur lagi, musuh segera muncul. Ada jejak kesempatan untuk hidup setelah semua. Itu hanya akan tergantung pada apakah dia bisa melewatinya atau tidak sekarang. Di luar kesengsaraan surgawi, seseorang berkata pelan. Ketika mereka melihat bahwa Si Hao memulihkan energinya, mereka semua tahu bahwa dia punya harapan. Manusia, ras yang menyebalkan, sangat lemah, namun ketika mereka kuat, mereka sangat aneh, tidak mudah untuk dinilai. Serahkan hidupmu. Makhluk itu meraung. Pertempuran hebat meletus lagi. Terlebih lagi, aktivitas di sini mengganggu seluruh wilayah ini. Tidak diketahui berapa banyak musuh asing yang menyerbu. Energi bilas seperti laut, cahaya pedang mengalir ke surga. Si Hao melepaskan raungan rendah. Dia tidak punya pilihan, dia harus membantai jalur kehidupan, masuk dan keluar saat dia menyerang. Segera setelah itu, tempat ini menjadi kekacauan berdarah, karena terlalu banyak makhluk yang terbunuh. Si Hao menebas beberapa pemimpin yang sangat kuat, dan kemudian bertempur dalam pertempuran berdarah melawan pasukan besar. Dia memegang sebilah pedang panjang, kemanapun pedang itu lewat, kepala-kepala berjatuhan, terus-menerus berjatuhan. Ada tubuh-tubuh yang terbelah dua juga, yang terpotong menjadi dua di bagian pinggang bahkan lebih banyak lagi yang tak terhitung banyaknya. Kilatan demi kilatan cahaya meledak, mencapai langit dan mengguncang bumi. Setiap kali makhluk-makhluk ini jatuh, atau ketika mereka mengalami kerusakan fatal, mereka sebagian besar akan berubah menjadi cahaya listrik dan meledak. Pemandangannya sangat mengerikan. Tiba-tiba, beberapa kilatan cahaya abadi terbang melewati langit, terjalin dengan cahaya abadi. Itu sangat aneh, bahkan lebih mengerikan lagi. Tubuh Si Hao menjadi kaku. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Ada beberapa tokoh kuat di sana, membantai jalan mereka ke kedalaman domain bintang, dan kemudian menghilang. Menyebalkan, dia diberi kesempatan, hanya kesengsaraan surgawi yang cocok dengan alam kultivasinya. Itu bukan pembantaian total. Kakek Wangxi mengeluarkan raungan rendah di luar tempat kejadian. Ini terlalu hebat. Semut emas kecil, Cao Yusheng, dan yang lainnya menghela napas lega. Baru saja, mereka benar-benar merasa kesal. Namun, belum saatnya untuk bersantai, karena bahaya yang sebenarnya pasti masih akan datang.
Benar saja, pemandangan berubah. Pasukan besar itu terpisah, beberapa makhluk berjalan mendekat, masing-masing dari mereka mengenakan pakaian perang putih keperakan, sangat heroik. Selain itu, ada lebih banyak tentara asing yang muncul, mengelilingi Si Hao, bertempur dalam pertempuran berdarah dengannya. Saat ini, makhluk-makhluk yang termasuk dalam 9 surga 10 bumi tidak mundur, bergegas mendekat. Puff! Hanya saja, makhluk-makhluk yang memimpin terlalu kuat. Salah satu dari mereka mengayunkan tombaknya, langsung menebas pedang besi seorang pria parubaya yang kuat yang bergegas mendekat. Kemudian, tombak besar itu menusuk tubuhnya, darah berterbangan tinggi ke udara. Adik kecil, aku dapat melihat bahwa potensimu sangat besar. Kau harus pergi sekarang, tinggalkan sedikit kayu bakar di 9 surga. Pria parubaya itu berteriak seperti ini kepada Si Hao sebelum kematiannya. Kemudian, tubuhnya meledak. Kau? Ya, alis tajam Si Hao berdiri tegak, menatap ras raja asing itu. Cepat pergi, pasti masih ada harapan. Aku melihat bahwa kau membantai jalanmu dari 10 bumi, dan kemudian terus-menerus menyerbu melalui 8 surga besar. Jenis potensi ini harus ditinggalkan untuk masa depan untuk memastikan warisan kita tidak padam. Pasti ada beberapa yang bisa terus hidup. Tetua lain berteriak. Dia juga bergegas sambil memimpin orang-orang. Tetapi pada akhirnya, mereka masih belum sebanding. Dengan suara puff, beberapa kepala jatuh, terpotong oleh tombak besar yang mengerikan itu. Raja Mutuo, aku akan mempertaruhkan segalanya padamu. Seseorang berteriak, menusuk keluar dengan tombak di tangannya. Puff! Namun, hasilnya tetap sama, orang itu tewas di tempat. Ini tampak begitu nyata, namun juga seperti ilusi, membuat emosi Si Hao melonjak hebat. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah kesengsaraan surgawi, dia masih sangat terpengaruh. Kalian semua bisa pergi ke neraka. Si Hao meraung marah. Dia membunuh banyak musuh asing yang mengerumuninya, dan kemudian bergegas menuju raja-raja berjubah perak itu. Di belakang Si Hao muncul sepasang sayap Kunpeng. Ketika mereka bergerak, energi yin dan yang berputar, menabrak energi kacau. Pedang panjang di tangannya juga menebas keluar dengan mematikan. Ini adalah pertempuran hebat yang membuatnya marah, membuat darahnya mendidih. Si Hao benar-benar marah, bertarung melawan raja-raja ini. Kunpeng melebarkan sayapnya, menunjukkan kekuatannya. Dia menyingkirkan tombak besar itu ke samping. Dalam pertempuran sengit itu, diikuti suara puff, sebilah pedang menebas kepala Raja Mutuo, seorang ahli ras raja asing yang kuat terbunuh. Dia bertarung mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh, pada akhirnya membunuh semua ras raja itu. Dia seperti singa emas yang menyerbu sekelompok serigala, bermandikan darah. Ada musuh, tetapi juga orang-orang di pihaknya sendiri. Dia membantai habis-habisan, tanpa disadari tiba di jantung medan perang 9 surga. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, seberkas demi seberkas cahaya emas menyerbu, membentuk jalur emas besar, datang dari segala arah. Hong! Si Hao terluka parah, terlebih lagi dikepung. Pada saat ini, pasukan itu benar-benar mundur, tidak lagi menyerang. Hanya jalur emas itu yang dilalui orang, semua ekspresi mereka serius. Jalur emas besar ini tidak banyak, datang dari berbagai daerah, semuanya bergegas dari batas cakrawala, arahnya berbeda, klan yang diwakilinya juga berbeda. Setiap jalur emas besar memiliki makhluk, semuanya sangat muda, tetapi sangat menakutkan. Kemunculan mereka disertai dengan fenomena yang tidak teratur, semuanya adalah individu yang menjanjikan dan cemerlang. Ada beberapa yang terbungkus dalam energi yang kacau, beberapa yang tubuhnya cemerlang seperti matahari yang menyala-nyala, beberapa yang didukung oleh energi abadi, beberapa yang memiliki cetakan teks surgawi terukir di alis mereka, melepaskan suara yang mengguncang dunia. Siapakah orang-orang ini? Di luar kesengsaraan surgawi, banyak anak muda yang terkejut. Mereka yang datang semuanya adalah makhluk muda, tetapi mereka jelas lebih kuat dari ras raja, bahkan membuat mereka semua bangkit kembali. Dengan demikian, jawabannya sudah hampir keluar. Banyak orang menduga bahwa kemungkinan besar mereka adalah mereka yang tidak muncul di dunia selama bertahun-tahun, klan kaisar yang tetap terpencil di tanah kuno yang tirani. Klan kaisar, ini bukanlah ras kaisar dari dunia manusia, bukan ras kaisar dari 9 surga 10 bumi yang mengejar umur panjang, bertujuan untuk menjadi lebih dekat dengan keabadian, yang dikenal sebagai warisan makhluk tertinggi. Di 9 surga 10 bumi, ada keluarga makhluk tertinggi, serta warisan yang tetap tak tertandingi sepanjang zaman kuno, ini bisa disebut klan kaisar. Namun, karena ada keluarga umur panjang di dunia ini,
Seorang leluhur dalam keluarga mereka sebelumnya mencapai keabadian, mereka sebagian besar dikenal sebagai keluarga umur panjang. Itulah sebabnya klan kaisar adalah istilah yang tidak sering digunakan di 9 surga, melainkan apa yang digunakan di 10 bumi, kaisar dunia fana, masih dalam domain manusia. Sementara itu, klan kaisar asing sama sekali berbeda, mereka didirikan atas gelar yang abadi. Misalnya, Anlan, Shutuo, ini adalah warisan asing yang namanya telah diwariskan sepanjang waktu, sudah ada melalui 2 era besar, tetapi mereka masih ada, masih abadi, masih hidup, sangat kuat. Keluarga mereka dipuji sebagai klan kaisar. Kenyataannya, ada jenis pepatah lain yang mengatakan bahwa di tahun-tahun kuno abadi, ada raja abadi di dunia ini. Mereka adalah eksistensi yang paling utama, tak tertandingi, kekuatan yang tak tertandingi. Sementara itu, Anlan, Shutuo, dan yang lainnya dari luar negeri, mereka memimpin pasukan besar, akhirnya mengalahkan 9 langit 10 bumi. Itulah sebabnya mereka dipandang lebih tinggi dari Raja Abadi, sehingga disebut klan kaisar. Kaisar, dalam klan kaisar dikembangkan secara kontras dengan kata, Raja, dari Raja Abadi. Secara tegas, mereka adalah kaisar yang tidak pernah mati. Tentu saja, mereka masih belum terpisah dari level Raja Abadi, tidak dapat melampaui mereka, sudah mencapai puncaknya. Namun, di dunia ini, ada terlalu banyak warisan kuno, serta misteri yang tak terhitung jumlahnya, terlebih lagi tanah pemakaman kuno yang tak terhitung jumlahnya, pihak asing juga menyukai ini. Oleh karena itu, ada jenis pepatah lain, yang dikabarkan sebagai rahasia yang digali dari tanah kuno asing, tidak diketahui dari reruntuhan era besar yang jatuh mana itu ditemukan. Legenda mengatakan bahwa tempat pemakaman ini sangat kuno bahkan para guru Anlan, Shutuo, atau Hiwushuang tidak dapat melihatnya, tidak diketahui dari era mana reruntuhan itu berasal. Berdasarkan hal-hal yang mereka temukan, mereka terkejut karena mungkin masih ada jalan yang dapat diambil di atas wilayah yang mereka akui, bahwa makhluk-makhluk seperti itu mungkin pernah ada sebelumnya. Seberapa mengerikankah hal ini? Mereka telah naik ke puncak, tak tertandingi di semua wilayah, tetapi mereka masih dapat membuat kemajuan, memasuki wilayah yang lebih tinggi. Bahkan setelah mereka menelitinya dengan saksama, mereka masih tidak yakin, karena seharusnya tidak mungkin makhluk jenis itu ada. Mereka terlalu kuat, tak terbayangkan. Terlebih lagi, jika mereka ada, mengapa mereka tidak melihatnya? Mereka benar-benar menghilang, dan tanah warisan mereka menjadi daerah pemakaman. Mereka seharusnya tidak berubah menjadi debu. Tidak seorang pun tahu kesimpulan apa yang dicapai Anlan, Shutuo, dan yang lainnya. Hanya saja, kemudian orang-orang mengatakan bahwa jika mereka harus mengatakan sesuatu tentang petunjuk di tanah pemakaman, maka hanya dapat dikatakan bahwa, kaisar, di antara yang tidak mati memang ada. Itulah sebabnya ada semacam pepatah yang mengatakan bahwa justru karena penemuan tanah pemakaman itulah istilah, klan kaisar asing, ada. Meskipun mereka tidak ada, karena klan mereka memiliki leluhur kuno yang agung, Anlan, Shutuo, dan yang lainnya masih hidup, itulah sebabnya mereka dianggap sebagai klan yang paling kuat, dapat dianggap sebagai klan kaisar. Klan kaisar, informasi tentang mereka sangat langka. Hanya ada beberapa petunjuk dari kuburan paling kuno, tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Namun, klan asing itu berharap, meskipun tidak ada bukti pasti yang ada. Setelah bertahun-tahun berlalu, tidak seorang pun tahu apa yang diteliti Anlan dan Shutuo. Apakah bukti telah ditemukan atau tidak, apakah mereka menemukan petunjuk baru. Paling tidak, pihak 9 surga tidak tahu tentang hal-hal ini. Klan kaisar, apakah ini keturunan Shutuo, Anlan, orang-orang ini? Mereka dikenal tak tertandingi, bahwa selama salah satu dari mereka muncul, tidak ada seorang pun di antara rekan-rekan mereka yang dapat menghadapi mereka. Ada beberapa yang berbicara tentang ini dengan tenang. Pada saat ini, bahkan ekspresi Cao Yusheng, semut bertanduk surgawi, kelinci giok bulan dan yang lainnya berubah, merasa sangat khawatir. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, maka Huang tidak diragukan lagi mati, tidak sedikit pun kesempatan untuk hidup. Kakek Jin Zhan berkata, meskipun dia adalah anggota keluarga umur panjang, ekspresinya tetap turun ketika menghadapi klan kaisar asing. Dalam pertempuran di level yang sama, klan kaisar tak tertandingi, hampir tidak pernah menderita kekalahan sebelumnya. Sementara itu sekarang, ada beberapa makhluk yang muncul pada saat yang sama, datang dari arah yang berbeda. Mereka semua maju di jalur emas yang agung. Peluang apa yang tersisa bagi Si Hao untuk bertahan hidup? Tidak ada yang percaya Si Hao dapat menghadapi beberapa anak muda dari klan kaisar sendirian. Sepertinya kita tidak perlu ikut campur, dia pasti akan mati. Pada saat yang sama, kita dapat melihat betapa luar biasanya klan kaisar asing yang legendaris itu.
Kakek Wangxi berkata sambil mencibir. Pasukan besar sudah mengepung Xihao, jalur emas yang agung menjangkau. Makhluk-makhluk itu masing-masing menempati satu sisi, mengelilinginya. Akhirnya mereka datang juga. Xihao menatap mereka. Ia sudah lama merasa akan melihat klan legendaris ini. Hong! Seorang pria di antara mereka mengangkat tinjunya, menghancurkan langit. Ia langsung menghantam ke depan, cahaya mengerikan menembus kehampaan, menghancurkan segalanya, kekuatannya terlalu besar. Xihao mengacungkan tinjunya. Kilatan petir menyambar, menghantam kilatan cahaya itu. Sebuah ledakan meletus di antara mereka berdua, kehampaan lenyap, sangat mengerikan dan mencengangkan. Sementara itu, ini baru permulaan. Individu ras kaisar itu tidak benar-benar melepaskan semua kekuatannya. Ekspresi para kultivator muda yang menonton semuanya berubah. Meskipun mereka hanya menonton, mereka dapat mengatakan bahwa orang-orang ini pasti sangat menakutkan, seperti legenda, tak tertandingi di level mereka. Hal yang beruntung adalah klan kaisar terlalu sedikit, warisan mereka hampir semuanya terputus. Hanya saja, garis keturunan mereka mendominasi, meskipun sulit bagi mereka untuk menghasilkan keturunan ketika menikah dengan ras lain, begitu mereka melahirkan, garis keturunan itu juga akan menjadi milik mereka. Setiap klan kaisar memiliki beberapa anggota klan, dan mereka tidak sering memasuki dunia. Mereka tinggal di tempat-tempat paling kuno, hidup terpisah dari dunia luar. Selama bertahun-tahun ini, terlepas dari apakah itu 9 surga atau orang-orang asing, mereka semua berdoa agar mereka tidak muncul di dunia. Orang-orang dari 9 surga berdoa karena mereka takut bahwa mereka terlalu kuat, mustahil untuk dihadapi. Sementara itu, orang-orang asing merasakan hal ini karena mereka memiliki emosi yang saling bertentangan. Itu karena begitu ada klan kaisar yang muncul di dunia ini, maka era itu pasti akan menjadi milik orang dari klan kaisar, semua orang bisa melupakan persaingan dengannya. Persaingan untuk posisi makhluk tertinggi, pengejaran pencapaian Dao yang abadi, siapa yang bisa menandingi mereka? Itu pasti milik ras kaisar. Ayo, ras kaisar, biarkan aku melihat keterampilan seperti apa yang kalian semua miliki. Xihao mengeluarkan raungan rendah. Saat ini, situasinya sangat suram. Ini bukan hanya satu ras kaisar, dia dikelilingi oleh mereka. Ini tidak adil, kesengsaraan surgawi yang kejam macam apa ini? Bagaimana mungkin itu membuatnya melawan sekelompok orang sendirian? Teriak Cao Yusheng. Namun, kesengsaraan surgawi itu tidak berperasaan, tidak akan memberikan respons apapun, jadi teriakan seperti ini tidak berguna. Hehe, aku benar-benar menantikan ini. Bagaimana Huang akan menemui ajalnya? Kata kakek Wangxi. Tentu saja, hanya mereka yang berada di sisinya yang bisa mendengarnya, dia tetap tidak berani memancing kemarahan publik. Semua orang memperhatikan dengan saksama, karena efek dari pertempuran ini akan berdampak jangka panjang. Mereka sekarang akan melihat betapa mengerikannya ras kaisar sebenarnya. Akhirnya, ada seorang pemuda ras kaisar yang bergerak, terlebih lagi seorang wanita. Sosoknya tinggi, tetapi juga ramping. Dia bahkan setengah kepala lebih tinggi daripada pria, langkahnya seperti bunga teratai yang bergoyang, jarinya menunjuk ruang di antara alis Xihao. Cahaya keemasan melonjak dari jarinya, cahaya warna-warni ilahi yang tak berujung menyertainya. Seolah-olah ada aura abadi yang meletus di sini, menakutkan tak tertandingi. Lengannya berubah menjadi warna emas samar, cahaya keemasan sepenuhnya terulur ke arah jari itu. Cahaya ilahi yang paling kuat melesat keluar, menusuk ke arah Xihao. Sementara itu, seluruh keberadaannya dikelilingi oleh energi kekacauan primal yang kabur, misterius dan tak terduga, kuat tak tertandingi. Ini tepatnya klan kaisar, begitu mereka mengambil tindakan, seluruh dunia akan terkejut. Itu tombak Anlan? Banyak orang berteriak kaget. Itu karena lengan wanita itu bersinar, orang bisa melihat pola iblis di sana yang berwarna emas, cemerlang, bentuknya menyerupai tombak. Pola ini bersinar, warna emas muda berkumpul menuju jari wanita itu. Cahaya ilahi melesat keluar, menyerbu Xihao. Dunia segera hancur berkeping-keping. Kekuatan jari ini mengandung kekuatan ilahi tombak Anlan, tidak mungkin untuk dilawan. Dikabarkan bahwa selama seseorang adalah keturunan Anlan, maka mereka secara bawaan akan memiliki kekuatan ilahinya. Misalnya, tombak emas di tangan kanan Anlan dapat mengukir beberapa jejak di lengan klan. Reinkarnasi. Xihao melepaskan teriakan, langsung mengaktifkan teknik berharga makhluk tertinggi bawaannya. Itu sangat kuat tak tertandingi, sangat tirani, disertai dengan kekuatan waktu, meletus di sini.
Tinju reinkarnasinya sangat kuat hingga ekstrim, kekuatan ilahi tak tertandingi. Pecahan waktu ada di mana-mana, berkibar di sini, menenggelamkan semua yang ada di depannya. Tinju reinkarnasi menghantam cahaya keemasan ilahi yang dilepaskan oleh jari yang halus dan elegan itu, keduanya beradu dengan hebat. Itu adalah tombak emas, terlalu cemerlang. Namun, setelah terbungkus dalam kekuatan waktu, tombak itu mulai terkorosi, cahaya keemasan menjadi sedikit redup. Tombak emas itu bergetar, melepaskan lapisan karat, yang disebabkan oleh kekuatan waktu. Tombak itu bersinar cemerlang lagi, menusuk. Si Hao segera mengirim tinju lain. Semua orang terkejut. Ini tepatnya klan Kaisar, mereka mengambil tindakan. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, di jalan emas besar lainnya, sosok-sosok lainnya juga bergerak. Mereka melangkah maju, terlebih lagi mengangkat telapak tangan mereka, menggunakan metode leluhur untuk menyerang Huang. Ketika klan Kaisar mengambil tindakan, siapa yang bisa menghadapi mereka? Tidak ada satu orang pun yang bergerak. Sambil berdiri di jalan emas yang besar, meskipun gerakan mereka tidak secepat itu, mereka bergerak bersama, semuanya ingin membunuh si Hao. Ini adalah masalah yang sangat serius. Sejak zaman kuno, lupakan tentang bisa melawan sekelompok dari mereka, hanya menemukan seseorang yang bisa bertarung satu lawan satu dengan ras Kaisar sangatlah sulit. Begitu klan Kaisar muncul, seluruh dunia akan tunduk. Mereka akan menyapu semuanya, tidak ada yang bisa menghadapi mereka. Mereka adalah perwujudan dari legenda hidup yang tak tertandingi, tidak pernah memiliki lawan. Kecuali mereka bertemu satu sama lain, bagaimana mungkin mereka tidak menyapu semua musuh tanpa henti? Pada level mereka, di antara rekan-rekan mereka, tidak ada yang bisa menahan mereka, sampai-sampai tidak ada lawan yang bisa ditemukan. Seberapa mengerikan ini? Ketika makhluk lain melihat mereka, mereka semua akan putus asa, tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung sama sekali, perbedaannya terlalu besar. Hehe. Huang, jika kau selamat melewati ini, maka itu bisa dianggap menantang surga, aku akan mengagumimu. Di kejauhan, kakek Wangsi tertawa, wajahnya dipenuhi kerutan, giginya putih. Senyum ini tampak agak dingin, tentu saja tidak tulus. Dia merasa bahwa si Hao akan mati. Tombak emas itu terlalu cemerlang, ujung tombaknya tajam, cahaya yang tak berujung melesat keluar, melesat ke surga, mengguncang dunia, tak terhentikan, energi pembunuh menggemparkan dunia. Ia bangkit dalam pecahan waktu, melintasi waktu, melesat lurus ke ruang di antara alis si Hao, ingin menembusnya dengan satu pukulan, mengambil nyawanya. Mata si Hao melepaskan kilat dingin, tinju demi tinju menghantam, seolah-olah dia ingin meraih kekuatan waktu, merebut kekuatan tombak emas itu. Orang bisa melihat potongan demi potongan logam tertinggal. Tombak emas itu dipukul olehnya, pecahan-pecahannya tertinggal, bekas karat mengelupas, bahkan sampai hancur berkeping-keping. Namun, setelah setiap serangan, tombak itu akan bersinar cemerlang lagi, seolah-olah tombak itu mengalami kelahiran kembali setelah penempaan yang tak berujung. Ini sangat mengerikan. Tombak emas ini sepertinya mustahil untuk dihancurkan, bahkan setelah hancur, tombak itu masih bisa berkumpul kembali, membunuh energi tanpa henti. Itu karena tombak itu bukan objek nyata untuk dimiliki, hanya jejak di lengan klan Anlan, milik seorang raja yang tidak pernah mati. Senjata ini sebelumnya telah membunuh semua musuh di bawah langit. Meskipun waktu yang tak berujung telah berlalu, sekarang hanya diproduksi dalam darah seseorang, tombak itu tetap tidak memudar, memungkinkan keturunan langsung untuk memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Satu ras kaisar saja sudah menakutkan ini. Bagaimana mereka bisa mengalahkan sekelompok dari mereka? Tidak bagus, kata Cao Yusheng dengan suara berat. Menurut situasi seperti ini, bahkan jika si Hao dapat menahannya pada akhirnya, berbagi pusat perhatian, dia tetap akan dibunuh oleh pemuda ras kaisar lainnya. Hancurkan yang abadi! Wanita itu mengeluarkan teriakan ringan. Semburan kabut putih menyembur keluar dari mulutnya, melonjak ke tombak emas, membuatnya semakin cemerlang, tak terhentikan, menembus dunia. Apakah serangan ini akan langsung menembus pertahanan reinkarnasi si Hao? Hati banyak orang terdorong ke tenggorokan mereka, merasa khawatir padanya. Tepat pada saat ini, si Hao mengeluarkan erangan teredam. Bahkan kehampaan bergetar, seolah-olah genderang abadi sedang dipukul, berbunyi di sini, membuat jiwa semua orang bergetar. Pada saat yang sama, garis-garis bersinar di dalam tubuhnya satu demi satu seperti darah, tetapi juga seperti energi abadi. Itu sangat menyilaukan, bersinar melalui tubuhnya. Pola-pola misterius mengembun, berasal,
dan kemudian terjalin dengan teks-teks tulang reinkarnasi, segera membuatnya lebih kuat. Ini adalah hal yang sangat mengerikan, terjadi secara tiba-tiba. Aura Si Hao meletus, kekuatannya meningkat, seolah-olah dia menjadi beberapa kali lebih kuat, mampu melakukan perjalanan tanpa henti melalui surga. Ini adalah metode makhluk tertinggi jenis ketiganya. Itu tidak pernah benar-benar terbentuk, masih berubah selama ini. Sekarang, itu ditunjukkan olehnya. Ketika teknik berharga ini pertama kali muncul, itu sangat kabur, penggunaan sebenarnya tidak jelas, tetapi sekarang, secara bertahap menjadi semakin jelas. Itu dapat mendukung kemampuan lain, membuat teknik berharganya sendiri menjadi lebih mengerikan. Akibatnya, kemampuan ilahi reinkarnasinya tampaknya telah dinyalakan, melonjak dengan gila, sungai waktu yang panjang muncul, memenjarakan tempat ini, seolah-olah bencana besar sedang turun ke dunia ini. Akhirnya, setelah serangan ini, tinju Si Hao menghancurkan jejak tombak emas yang ditinggalkan Anlan untuk keturunannya. Dengan suara kaca, tombak emas itu patah menjadi dua, tidak dapat mengembun lagi kali ini, pecah sebagian. Seni pemusnahan dunia Anlan. Namun, wanita itu tidak merasa takut. Dia mengeluarkan teriakan ringan, memperlihatkan jenis lain dari metode leluhur yang tak tertandingi, menyerang Si Hao. Pada saat yang sama, banyak senjata muncul di sekelilingnya, menusuk ke arah Si Hao. Ras kaisar lainnya mengambil tindakan, ingin membunuh Si Hao. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, terlalu cepat. Si Hao bangkit, menginjak banyak senjata, seluruh tubuhnya melompat tinggi ke udara. Di bawah, orang-orang itu menyerang dengan senjata mereka, beberapa memegang tombak besar, yang lain memegang tombak perang, beberapa membawa pedang suci yang meneteskan darah, yang lain memiliki tungku suci yang melayang di atas kepala mereka. Pada saat ini, energi pembunuhan meluap ke surga, semua ras kaisar bergerak untuk membunuh Si Hao. Baru sekarang semua orang merasa bahwa ini adalah kesengsaraan surgawi, bukan tubuh sejati. Itu karena jika ras kaisar ada di sini, mereka tidak akan bekerja sama, karena mereka semua mendominasi dan sombong. Namun, justru karena inilah orang bisa melihat betapa mengerikannya situasi itu. Si Hao menghadapi jenis bahaya ini, situasi kematian yang tak terhindarkan, sulit untuk bertahan hidup. Kamu harus melewatinya. Teriak kelinci giok bulan, memberikan dorongan. Kesengsaraan yang aneh, satu lawan adalah satu hal, tetapi dengan sekelompok klan kaisar muncul, apa yang bisa seseorang bawa untuk menghadapi mereka? Semut bertanduk surgawi mengutuk, mengekspresikan ketidakadilan di sana. 6 reinkarnasi Dao. Di tengah medan perang, Si Hao meraung, menggunakan seni surgawi kunonya, seluruh keberadaannya membentuk jejak magis. 6 jenis segel tangan mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Dia menggunakan metode hebat aula tertinggi, mempertaruhkan semuanya di sini. Hong! Cahaya menenggelamkan tempat ini. Semua senjata terangkat tinggi, menghadapnya, cemerlang tak tertandingi, kekuatan ilahi meluap. Simbol-simbol Dao besar dikemas rapat, menerangi dunia. Puff! Pada saat ini, Si Hao terluka. Ada tombak perang yang menembus tulang rusuknya, pedang ilahi yang menusuk dadanya, tombak besar tertanam di bahunya. Ras kaisar, salah satu dari mereka tidak akan ada bandingannya, mampu menyapu semua musuh, tidak ada lawan di level mereka. Sekarang, mereka muncul bersama, seberapa mengerikan hal ini? Adegan ini benar-benar tak terbayangkan. Si Hao, teriak Cao Yusheng. Bertahanlah. Semut bertanduk surgawi melepaskan teriakan rendah. Ini tidak adil, teriak kelinci giok bulan. Namun, tidak mungkin kesengsaraan surgawi akan membalas, kenyataan memang sekejam ini. Kakek Jin Zhan tersenyum, menganggukkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa situasinya sudah diputuskan, bahwa tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, dia masih merasa sedikit gelisah di dalam. Apa yang seharusnya mereka lakukan ketika mereka menghadapi klan kaisar asing di masa depan? Jika mereka berkelompok bersama, maka itu akan terlalu sulit. Keluarga Jin hanya memiliki satu anak kilin. Suara keras terdengar. Seluruh tubuh Si Hao bersinar, mengangkat kepalanya dan meraung, kepalanya yang berambut hitam seperti air terjun, berhamburan ke bawah. Tubuhnya meletus dengan cahaya ilahi yang kuat. Hong! Pada saat ini, 3 jenis teknik berharga makhluk tertinggi bawaan semuanya muncul, cahaya bencana surga, reinkarnasi, dan jenis ketiga yang dapat mendukung teknik berharga lainnya melonjak seperti api ilahi, mengalir keluar dari setiap inci dagingnya, meletus sepenuhnya, sangat menyilaukan. Dia berjuang,
bergegas ke langit. Tombak perang, tombak besar, pedang ilahi, dan hal-hal lain ditarik keluar dari tubuhnya, tidak dapat menggali lebih jauh. Pada saat yang sama, anak panah darah menyembur keluar dari tubuhnya satu demi satu. Si Hao melepaskan teriakan keras. Dia memadatkan jejak tinju, membantai jalannya ke bawah, 3 jenis teknik berharga makhluk tertinggi yang tumpang tindih, melawan klan kaisar ini sendirian. Dia tidak takut hidup atau mati, keberaniannya tak tertandingi. Orang bisa melihat seberkas demi seberkas cahaya ilahi yang mengerikan keluar dari jejak tinjunya, meledak ke bawah, dunia kekuatan mengejutkan semua rekannya. Ada seorang pemuda klan kaisar yang melepaskan teriakan dingin, menyerang ke arah langit. Ini bukan hanya satu orang, melainkan serangan dari satu orang ke orang lainnya. Keturunan Anlan, Shu Tuo, dan yang lainnya sangat kuat, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan ketika mereka muncul sendiri, kekuatan bertarung mereka dapat dikatakan tak tertandingi di dunia ini. Cahaya kekaisaran melesat ke langit, seolah-olah sekelompok manusia abadi sedang menyerang. Itu terlalu menakutkan, mengejutkan semua orang. Setiap kultivator bertanya pada diri mereka sendiri, jika mereka berada di tempatnya, apakah mereka akan mampu bertahan? Jelas, jawaban itu membuat wajah banyak orang pucat. Si Hao terhempas. Dia batuk seteguk darah. Dagingnya rusak di bawah semua jenis cahaya kekaisaran, darah membasahi pakaian perangnya, tubuhnya terbang jauh ke kejauhan. Ini adalah salah satu dari beberapa kali dia sangat menderita sejak dia muncul di dunia. Seluruh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Metode leluhur itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi sunyi, banyak orang menatapnya dengan tenang, tidak meremehkannya, tidak menertawakannya dengan dingin atau mengejeknya, tetapi malah merasa terkejut. Ini adalah metode leluhur Anlan, Shu Tuo, Luomo dan yang lainnya, yang ditunjukkan oleh ras kaisar. Seberapa mengerikan ini? Jika anak muda lain yang naik, mereka akan langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, Si Hao bertarung melawan beberapa metode leluhur, namun dia tetap tidak mati, tidak hancur berkeping-keping. Jenis pencapaian pertempuran ini mengejutkan masa lalu dan masa kini. Aku akan menganugerahkan kematian padamu. Seorang pemuda ras kaisar melangkah keluar, sosoknya kuat, juga cukup tinggi dan ramping, suaranya sangat dingin, daging membawa energi kekacauan primal, menekan ke depan. Bukan hanya satu orang yang bergerak, yang lain juga menyerang. Garis demi garis cahaya kekaisaran dilepaskan lagi, mengguncang langit dan bumi. Si Hao mengangkat kepalanya, melepaskan raungan besar. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Bagaimana dia bisa dikalahkan di sini? Bagaimana dia bisa mati di sini? Dia ingin menang, melampaui semua orang, bahkan jika ras kaisar menghalangi jalannya. Ruang di antara alisnya bersinar. Dengan suara hong, jejak kolam petir muncul, dan kemudian membesar, bergegas menuju bagian atas kepalanya, berubah menjadi kolam misterius, cahaya terang mengalir keluar darinya. Dia dapat menggunakan kolam petir sambil mengalami kesengsaraan surgawi. Ini adalah misteri tertinggi yang mendalam dari teknik berharga kaisar petir, yang dipahami olehnya belum lama ini. Kesengsaraan turun dari kolam petir, membunuh semua orang. Namun, ada terlalu banyak musuh, terlalu kuat, bukan pertempuran satu lawan satu. Pada akhirnya, Si Hao batuk darah, terbang keluar, daging compang-camping, hampir kehilangan nyawanya. Apa yang akan kamu bawa keluar untuk bertanding? Metode apa lagi yang masih kau miliki? Di kejauhan, kakek Jin Zhan terus-menerus mencibir, duduk untuk menyaksikan hasilnya. Ini adalah situasi putus asa. Ini adalah klan kaisar yang paling kuat, bukan hanya satu atau dua dari mereka, melainkan sebuah kelompok. Mereka mengambil tindakan bersama, semuanya berada di alam kultivasi yang sama. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Bukan untuk menang, tetapi untuk hidup. Jika kau bisa bertahan, maka itu sama saja dengan kemenangan. Mata kelinci giok bulan berkaca-kaca, berteriak keras. Itu karena dia tahu bahwa ini adalah cobaan tersulit yang pernah dihadapi Huang, kemungkinan besar mengakibatkan perpisahan abadi. Setelah kesengsaraan petir berlalu, mereka mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Sulit untuk menemukan kesempatan hidup dalam situasi putus asa ini. Kesengsaraan besar kali ini terlalu mengerikan. Si Hao tidak memiliki kesempatan hidup, tidak dapat melarikan diri dari nasib ini sama sekali. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kesengsaraan surgawi terlalu menakutkan, melebihi semua yang pernah ada dalam sejarah, lebih sulit daripada kesengsaraan surgawi lainnya. Jika dibandingkan dengan alam kultivasinya,
Ini bisa dianggap sebagai kesengsaraan surgawi terkuat dalam sejarah. Aku yang terkuat. Shi Hao meraung. Dia tidak menyerah, tidak putus asa seperti para penonton, masih berjuang. Garis demi garis cahaya kaisar melonjak, menerobos dagingnya. Lubang berdarah muncul satu demi satu, darah menyembur keluar, benar-benar pemandangan yang mengerikan. Namun, tepat pada saat inilah tubuh Shi Hao mengalami perubahan ajaib, menjadi setengah emas, seolah-olah terbuat dari emas, dan kemudian setengah lainnya hitam pekat seperti jurang. Itu terlalu aneh. Dia bermandikan darah, kepalanya terangkat, melepaskan suara gemuruh. Fluktuasi misterius melonjak dari dalam tubuhnya. Ketika pemuda ras kaisar menyerang, dengan metode leluhur yang tak tertandingi meletus satu demi satu, kematian mendekat, potensi akhirnya dilepaskan, ini adalah kondisi Shi Hao saat ini. Tubuhnya membawa gelombang kekuatan yang dalam, seolah-olah melonjak dari jurang, bergelombang, menyebar, mengalir keluar dari permukaan tubuhnya. Sisi kiri tubuhnya berkilau seperti emas, melepaskan suara kengkiang seperti logam, seperti matahari yang menyala-nyala. Itu melepaskan aura yang paling kuat dan cemerlang, membuat semua sisi terguncang. Sementara itu, sisi kanan tubuhnya hitam pekat seperti tinta, seperti jurang, seolah-olah dapat melahap semua cahaya, gelap dan menakutkan, kekuatan yin yang besar berputar-putar. Itu sampai pada tingkat di mana bahkan rambutnya seperti ini, setengah keemasan seperti api, setengah hitam pekat seperti alam iblis, kabut hitam melonjak, ekstrim kutub. Ini adalah transformasi yang sangat mengejutkan, tidak ada yang mengira dia akan berkembang sejauh ini. Ini sepenuhnya karena dia berada dalam situasi kritis, dipaksa untuk melakukan ini. Tentu saja, mungkin juga bisa dikatakan bahwa ini adalah pelepasan setelah ditekan hingga batasnya. Sebuah kekuatan besar muncul dari dalam tubuhnya. Sebuah makhluk bangkit di belakangnya, meraung bersamanya. Yin yang agung, kedua atribut kekuatan ini saling bertentangan, namun mereka muncul dalam satu tubuh, luar biasa tak tertandingi, membuat kekuatan bertarung Shi Hao melonjak. Ini adalah perubahan yang tidak teratur ketika jenis teknik berharga mencapai ekstrim. Misalnya, teknik berharga Kaisar Petir, itu berubah selama pembantaian, memungkinkan pemahaman Shi Hao untuk mencapai makna yang sebenarnya. Dia memahami kolam petir, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Sekarang, teknik Kunpeng berubah, didorong ke puncak saat dalam keadaan putus asa. Makna sebenarnya juga dipahami oleh Shi Hao, memahami makna mendalam yang paling utama. Di belakangnya, Peng ilahi melebarkan sayapnya dan membubung ke surga, berdiri dalam kegelapan. Pola emas menutupi tubuhnya dengan rapat, cahaya ilahi hitam dan emas saling terkait, melahap langit dan bumi. Hong! Shi Hao meledak dengan kekuatan, melepaskan raungan besar, mengacungkan jejak tinju, menunjukkan kekuatan di puncak, menggunakan kekuatan ilahi dari Yin besar dan Yang besar. Dia menyerang ras kaisar, menantang musuh di sekitarnya. Hanya saja, ada terlalu banyak musuh. Kekuatan luar biasa runtuh seperti bintang satu demi satu. Bahkan seseorang sekuat dia, tubuh menyerupai tubuh emas yang tidak dapat binasa, saat ini masih retak. Masih belum cukup, bagaimana seseorang berani bersaing dengan ras kaisar? Seseorang berkata dengan dingin. Ada lebih dari satu ras kaisar di sini, dan mereka bahkan bekerja sama, sungguh mustahil untuk menang. Ini adalah sekelompok orang. Darah mengalir dari permukaan tubuh Shi Hao, tulang-tulangnya bahkan bergemuruh. Dia mengeluarkan raungan panjang, seteguk esensi darah menyembur keluar dari mulutnya, cahaya keemasan dan cahaya gelap mengalir keluar dari tubuhnya, menyatu di sana. Yang besar dan Yin besar membentuk diagram, bergabung, dan kemudian meledak ke depan. Kekuatan meningkat dengan cepat, diagram ini menghadapi musuh asing. Ini adalah perwujudan dari metode Kunpeng yang berkembang ke puncak. Dia memperoleh kilasan kesadaran di sini. Peng! Diagram ini meledak ke depan. Ledakan yang mengguncang dunia meletus di sana. Setelah Yin besar dan Yang besar bertabrakan, kekuatan yang dihasilkan tak tertandingi. Hong! Shi Hao terbang keluar, masih batuk darah, tubuh compang-camping, di ambang kehancuran. Namun, dia tidak mati, masih bertahan. Tidak ada yang menertawakannya, mereka semua menghadapinya dengan serius. Mereka awalnya berpikir bahwa dia akan ditekan dan dibunuh, bahwa dia pasti akan mati setelah ras kaisar bergandengan tangan, tetapi kali ini, dia masih belum mati. Ini saja sudah cukup untuk membuat orang lain terkejut, mereka semua tercengang. Esensi sejati Kaisar Petir dan Kunpeng semuanya telah diperoleh oleh Shi Hao. Jika dia mampu bertahan hidup melalui ini, mampu mempelajarinya dengan tenang sedikit lebih lama, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Sayangnya,
dia hanya satu orang. Bahkan jika dia memperoleh esensi sejati, dia tetap tidak bisa menghadapi sekelompok pemuda ras kaisar sendirian, dia tetap akan mati pada akhirnya. Metode apa yang masih kamu miliki? Jika kamu tidak memilikinya lagi, maka kamu akan dikubur di sini. Seorang wanita klan kaisar berkata dengan dingin dan kejam. Tubuhnya yang anggun bergerak, memimpin dalam serangan. Si Hao tetap diam, tidak seganas sebelumnya. Bahkan jika dia memperoleh esensi sejati dari dua jenis teknik berharga yang tak tertandingi, itu masih belum cukup. Menghadapi mereka satu lawan satu tidak masalah, tetapi melawan sekelompok makhluk luar biasa tetap akan mengakibatkan kematian. Pada saat ini, tubuhnya melepaskan cahaya lemah, melepaskan cahaya hijau beraneka warna. Sebuah pohon willow muncul di belakangnya, berakar di kehampaan. Cabang-cabangnya jatuh, hijau seperti batu giok. Si Hao berteriak. Cabang-cabang pohon willow hijau berubah menjadi warna emas muda. Saat dia mengacungkan tinjunya, puluhan ribu cabang pohon willow memanjang, melesat maju. Hong! Segera setelah itu, pohon willow ini bergerak diam-diam, menembus alam semesta. Semua cabangnya sangat menakutkan, memanjang ke arah setiap individu ras kaisar. Selain itu, di bawah tekanan bersama klan kaisar, aura pohon ini menjadi semakin bersemangat, mencapai puncaknya. Kemudian, ia meletus dengan kekuatan, melepaskan energi esensi primordial yang tak ada habisnya. Alam semesta yang agung bergetar. Pada saat ini, kabut berubah menjadi awan, membawa energi kekacauan bawaan yang tak terbayangkan, membungkus Si Hao, menemaninya saat ia menyerang dengan ganas. Pohon willow di langit dan bumi kekacauan utama, teknik berharganya berevolusi, sekarang kembali ke primitif, menelusuri kembali ke sumbernya, beberapa misteri Dewa Willow sekarang terlihat. Dari sudut pandang tertentu, Si Hao juga melihat esensi sejati dari jenis teknik berharga ini, memahami makna terdalamnya yang tertinggi. Pada hari yang sama, ia memahami esensi sejati tertinggi dari 3 jenis teknik berharga pada saat yang sama. Semuanya dipaksa keluar saat bertarung di ambang hidup dan mati, memahami makna sebenarnya. Hong! Gelombang energi esensi primitif menemani Si Hao, mengikutinya saat ia bertabrakan dengan ras kaisar itu. Tempat ini sangat cemerlang, sangat mempesona. Si Hao masih belum bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Seluruh tubuhnya terbang keluar secara diagonal, memuntahkan seteguk besar darah, tubuhnya hampir hancur. Ia berhasil melalui pertukaran lainnya. Di kejauhan, semua orang terguncang, gelombang besar mengaduk dalam pikiran mereka. Dia benar-benar menahan pukulan fatal lainnya. Pohon willow, itu makhluk itu, kamu memperoleh warisannya. Seorang pemuda ras kaisar berkata. Meskipun itu dihasilkan oleh kesengsaraan surgawi, dia masih menunjukkan ekspresi terkejut. Kesengsaraan besar ini mengukir terlalu banyak hal yang benar. Jelas bahwa Dewa Willow memiliki ketenaran yang luar biasa di sisi asing. Itu sampai pada tingkat di mana bahkan makhluk dari 9 surga 10 bumi tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, era besar ini berbeda, 9 surga 10 bumi sebelumnya telah sepenuhnya musnah, semua ahli terkubur, menyebabkan banyak hal, banyak rahasia terkubur, tidak tahu sebanyak pihak lain. Pada akhirnya, itu masih bukan metodeku sendiri, bukan aku yang mengambil jalan pertama. Kata Si Hao sambil mendesah ringan. Metode-metode ini, setelah memperoleh sejenis esensi sejati, semuanya dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi yang tak tertandingi, mampu mengabaikan dunia, menunjukkan penghinaan terhadap massa, tetapi jika seseorang ingin menggunakannya untuk menghadapi sekelompok ras kaisar, itu masih belum cukup. Pada kenyataannya, tidak ada yang percaya bahwa seseorang dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menantang serangan gabungan dari pemuda ras kaisar. Apa yang tersisa? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat orang-orang itu berjalan mendekat, menginjak jalan emas besar mereka masing-masing, dia menghela nafas ringan. Mungkinkah dia benar-benar akan jatuh? Ini benar-benar sulit diterima. Bunuh. Telapak tangannya bersinar. Bahkan jika dia akan mati dalam pertempuran di sini. Dia mengoperasikan True Primordial Record, pada saat yang sama menggunakan kitab suci abadi, bertarung sengit dengan ras kaisar. Peng! Suara-suara itu memekakkan telinga. Cahaya berdarah bersinar. Tidak peduli seberapa kuat Si Hao, ketika berhadapan dengan metode leluhur makhluk tak tertandingi, dia sendiri masih belum cukup. Tubuhnya hancur berkeping-keping, darah berceceran di mana-mana. Dalam konfrontasi yang intens, tubuhnya hancur berkeping-keping, kepalanya terbang jauh ke kejauhan. Cabang-cabang pohon willow melesat keluar satu demi satu,
melilit tubuhnya yang hancur. Dia menggunakan metode Dewa Willow untuk merebut tubuhnya, menyusun kembali dirinya, membuat luka-lukanya sembuh. Ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Untuk mencapai langkah ini dapat dianggap belum pernah terjadi sebelumnya juga, benar-benar menanggung jenis lawan dan siksaan ini. Metode apa yang masih kamu miliki? Seorang pemuda ras kaisar bertanya. Mereka akan memberikan pukulan terakhir sekarang. Aku harus memiliki jalanku sendiri, memiliki metodeku sendiri. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia berdiri, seluruh tubuhnya berlumuran darah, bahkan rambutnya basah kuyup. Dia mengalami banyak luka, sekarang terlihat seperti pecahan tembikar, seolah-olah hanya sentuhan ringan akan menghancurkan tubuhnya. Sebuah perlawanan akhir yang hebat. Banyak orang mendesah dalam hati. Tidak mudah bagi Huang untuk mencapai tahap ini, sungguh sulit untuk bertahan maju, ditakdirkan untuk jatuh di sini. Jalanku, metodeku, masih agak jauh. Belum saatnya untuk mengambil langkah itu, tetapi aku harus mencobanya. Mata Si Hao bersinar lagi, mulai menyala seperti dua obor. Saat itu, dia sudah mulai meraba-raba sebuah jalan. Satu-satunya jalan surgawinya mengembun di dalam tubuhnya, berubah menjadi titik ekstrim di perutnya, dan kemudian meletus, membelah langit dan bumi, menjarah perbendaharaan tak terbatas di dalam tubuhnya. Hanya saja, ini masih sangat kasar, tidak cukup terperinci. Namun, sekarang setelah dia dipaksa sejauh ini, dia harus mencoba setiap metode. Sudah berapa lama, tetapi kamu masih ingin membangun jalanmu sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Raja Abadi yang berinkarnasi? Di kejauhan, kakek Wangsi benar-benar tidak bisa menahan diri, mengejeknya dalam hati. Meskipun suaranya sangat lembut, masih ada beberapa orang yang mendengarnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan marah. Metode dunia saat ini, metode kuno abadi, metode kasarku, semuanya bergabung bersama, menggabungkan sistem. Si Hao meraung. Dia memiliki jalan di dalam dirinya, saat ini, kabut berangsur-angsur menyebar. Dia melihat beberapa hal dengan jelas, dan sekarang, dia akan melakukannya. Selama tahun-tahun ini, dia menggunakan tubuhnya sebagai benih, selalu mencari rahasia di dalam dirinya sendiri. Dia melihat gerbang satu demi satu, semuanya terkonsentrasi di dagingnya, di dalam tulangnya. Karena setiap inci dagingnya membawa endapan berharga yang tak terhitung jumlahnya, mengapa ada kebutuhan untuk mengolah teks tulang dan hal-hal lainnya? Mengapa dia tidak mencari di dalam tubuhnya sendiri saja? Ini adalah metode yang ingin dia coba. Sementara itu, setelah banyak penelitian dan perenungan, jumlah gerbang yang dia lihat menjadi lebih banyak jumlahnya, seolah-olah titik kumpul kekuatan sedang menunggu untuk meledak dan dilepaskan. Tentu saja, ini adalah pencerahan yang hanya dia peroleh setelah menggunakan tubuhnya sebagai benih, hanya ketika dia benar-benar melakukan ini, dia dapat dengan jelas melihat susunan gerbang yang berbeda itu. Hong. Pada saat ini, Si Hao bergerak. Satu-satunya lorong surgawinya muncul, mengelilinginya, menjadi sangat cemerlang seperti cincin ilahi. Ini membuat para kultivator 9 surga terkejut. Ini adalah metode dunia saat ini yang ekstrim. Mereka telah mendengar bahwa Si Hao adalah orang pertama yang mencapai ini, menggabungkan 10 lorong surgawi menjadi satu. Sekarang, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ras kaisar asing juga terkejut. Mereka menatapnya, memilih untuk membentuk jejak, ingin memusnahkannya. Namun, yang sama sekali tidak terduga adalah bahwa lorong surgawi tunggal itu menyusut, tidak mencoba untuk melakukan pertahanan, tetapi malah memasuki perutnya, membentuk titik ekstrim, siap meledak kapan saja. Ini berbeda dari ujian sebelumnya, tetapi lebih merupakan ledakan penuh, satu kesalahan yang mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwa, meledak berkeping-keping. Teknik Kunpeng. Si Hao meraung. Yin Agung dan Yang Agung muncul, saling membungkus, membentuk diagram Yin-Yang. Teknik Kaisar Petir. Kesengsaraan petir muncul, mewakili kehancuran, tetapi juga melahirkan kehidupan baru. Itu adalah kolam petir, yang mewakili kekuatan penghancur itu sendiri, tetapi ada cairan kesengsaraan petir di dalamnya, yang menandakan harapan. Peng. Kolam petir menyusut, menjadi satu titik. Itu memasuki diagram Yin-Yang, cairan kesengsaraan petir keluar, memasuki diagram Yin-Yang. Mereka menjadi dua titik ekstrim kehidupan dan kematian. Teknik Dewa Willow. Si Hao meraung.
Energi kacau menyembur keluar, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan cabang pohon willow, lalu memasuki diagram ilahi yin yang, menjadi garis pemisah yin agung dan yang agung. Pada saat ini, setelah diagram ilahi ini terbentuk, diagram itu juga mengalir ke perutnya, terus menyusut, menyatu dengan titik ekstrim lorong surgawi tunggal, menjadi satu. Semua ini demi mengawal proses ini, untuk mencegahnya benar-benar meledakkan dirinya sendiri hingga berkeping-keping. Diagram tadi tampak sederhana, tetapi berisi teknik kunpeng, teknik kaisar petir, dan teknik dewa willow, yang terbentuk dari peraturan dan ketertiban, bercampur dengan lorong surgawi, memasuki perutnya, membawa misteri mendalam dan kekuatan rahasia yang tak tertandingi. Namun, ini masih belum cukup. Si Hao melepaskan teriakan ringan, mentransfer 3 garis energi abadi yang paling berharga di dalam dirinya, menampilkan kitab suci kuno abadi, mengelilingi perutnya, melindungi hampir semua gerbang di dekat perutnya, membuat tempat ini putih dan kabur, seolah-olah dia berada di alam abadi. Metode kuno abadi, metode dunia saat ini, semuanya digunakan. Si Hao mengangkat kepalanya dan meraung, "Dibuka, jalanku, teknikku sendiri." Dia akan meledakkan tempat ini, membuka semua gerbang, melangkah di jalan yang dia buat sendiri. Suara Si Hao bergema saat dia berkata, "Di langkah pertama, aku akan menyebutnya Laut Reinkarnasi.